Kenalin teman-teman semua, nama gue panjangan Muhammad Iza Gusti, panggilannya Yuza. Sekarang dari Fakultas Teknologi Pertanian, angkatan 55, asalnya Kota Bekasi. Ya, kenalin teman-teman semua, nama Muhammad Fauzan Dani, biasanya panggil Fauzan, dari Paperta 55, asli orang Subang, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Ainun Vicky dari Fakultas Pertanian Angkatan 55, asal daerah dari Bondowoso, Jawa Timur. Oke, dan perkenalkan juga teman-teman semuanya, nama saya Asmar Kalimasada Putra Tista dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 55, asal dari Magelang, Jawa Tengah. Kalau dari gue pribadi sebenarnya kalau untuk kenapa banyak banget tentang challenge diri ya, karena menurut gue pribadi untuk bisa meningkatkan kapasitas itu harus melewati ujian berat dulu. Jadi kalau untuk secara pribadi dari situ pertama, yang kedua untuk prioritas utamanya untuk KMIPB, karena lagi-lagi semua why orang-orang itu kan perlu dengan kenapa yang kuat. Kita mencoba untuk mengambil dari keresahan, apalagi dari narasi kita pulang ke rumah melihat KMIPB sudah mulai ditinggalkan. Jadi kita pengen banget teman-teman keseluruhan KMIPB itu pulang ke rumah, dan mungkin benar-benar pulang ke rumah ke IPB langsung nanti habis UTS. Kalau dari gue pribadi, kalau buat niat karena jujur aja gitu, ada niat dari gue pribadi gitu, pengen kayak niat baik ya, gue pengen ngabdi ke KMIPB buat ngebantu teman-teman semua yang KMIPB lah ibaratnya. Jadi pengen ada niatan seperti itu, dan terkait dengan kesalahan dan sebagainya itu emang benar bahwasanya memang selain ada niat baik ya itikat baik itu juga salah satu alasan juga gitu. Jadi ya sekarang gue ada ibaratnya alasan terkuatnya itu niat dari hati, pengen ngabdi, pengen bantu KMIPB kayak gitu. Niat kami untuk maju sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa tentunya adalah niat untuk mengabdi kepada mahasiswa IPB. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami di sini berkeinginan untuk menjadi sebuah wadah yang nantinya akan menjadi sebuah jembatan bagi teman-teman mahasiswa. Wadah tersebut nantinya ada 3 poin, ada wadah informasi, wadah aspirasi, dan wadah kolaborasi. Dan selanjutnya di lain situ juga kita ada membawa terkait keresahan di beberapa bidang juga, dan salah satunya terkait pergerakan IPB, yang bisa bilang kita pergerakan IPB itu ada pergerakan yang komitmen teman-teman semuanya. Dan yang kedua juga terkait kesejahteraan mahasiswa, dan harapannya di IPB tahun ke depan kita tidak ada terkait kasus-kasus seperti adanya DO dikarenakan ekonomi ataupun finansial tidak mampu membayar UKT, dan harapannya itu menjadi target kita untuk kedepannya. Oke, Presma dan Presma yang baik ya. Presma yang baik menurut saya pribadi nih ya, yang terbuka, pasti poin pertama terbuka, menerima kritikan dan masukan dari mahasiswa, dan tentunya siap untuk totalitas 100% mengabdi bagi mahasiswa KMIPB. Oke, dan menurut saya tipikal Wapresma yang baik itu bagaimana gitu. Bahwasanya di sini adalah wakil presiden mahasiswa, dan di mana kita harus bisa membackup ataupun membantu dari tugas dari presiden mahasiswa. Dan harapannya tipikal-tipikal yang nantinya insya Allah saya terapkan juga. Yang pertama adalah saya welcome ataupun loyal, terbuka oleh siapapun. Jadi harapannya ketika ada circle di beberapa di bidang KM pun maupun di luar, harapannya di sini Wapresma bisa masuk di ranah apapun. Dan harapannya di sini juga Wapresma bisa membantu terkait keinteralan BMKM, dan juga membantu terkait tupoksi dari presiden mahasiswa. Dan tentunya terkait dengan Presma sendiri, menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Asmar tadi, bahwa Presma dan Wapresma di sini akan memberikan sebuah tanggung jawab yang besar nantinya, yang juga akan membawa nama institusi, tentunya nama baik dan nama harum dari IPB University. Tentunya hal itu akan menjadi suatu landasan bagi kami untuk berhati-hati melaksanakan sebuah tindakan ataupun kebijakan yang nantinya akan kita ambil, apalagi berkaitan dengan institusi dan juga berkaitan bersama mahasiswa IPB University.
Presma dan Wapresma yang baik banyak banget ini pendapat, tapi kalau dari gue sendiri Presma dan Wapresma yang baik adalah yang bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masanya. Jadi setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya, dan menurut gue yang paling baik adalah ketika di masa itu pemimpinnya pun sudah sesuaikan dengan masa itu. Kalau dari gua, Presma dan Wapresma yang baik ialah Presma dan Wapresma yang selalu punya niatan dan berusaha buat maksimal mungkin buat apa yang dia tuju. Contohnya kayak sekarang nih, kita pengen ngebantu pengen bantu KMIPB, pengen ngabdi buat mereka, ya kita pengen maksimal gitu kan. Harapannya ya kita bisa ngebantu KMIPB juga, harapannya seperti itu sih. Dan walaupun secara sederhananya ya kita itu gak bisa membahagiakan semua orang kan gitu. Kita gak bisa, kita itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita gak bisa membahagiakan semua orang, tapi ya kita mencoba untuk memberikan mereka juga kebahagiaan juga gitu kan, memberikan mereka bantuan dan sebagainya, itu yang pengen kita maksimalkan juga. Ini baru rancangan sih ya, program dalam, karena kita tahu teman-teman KMIPB lagi-lagi kita sebut lagi ya, pengen banget ngajak untuk pulang ke rumah. Permasalahan utama itu ada di inisiatif. Banyak banget mahasiswa IPB dengan program yang banyak, bahkan IPB pun sudah banyak program yang banyak juga di Power dan lain-lain, tapi inisiatif teman-teman mahasiswa itu kurang. Jadi salah satu hal yang kita bawa banget dan digolin banget dari kemarin itu perihal pemasukan informasi. Kita nyebutnya sih gerbek ya. Misal tentang ada MBKM, kita gerbek MBKM, misal ada beasiswa, kita gerbek beasiswa dan lain-lain. Karena harapannya dengan pemasifan informasi tersebut, permasalahan dasar yang di awal sekarang itu bisa terselesaikan. Nah, selain itu juga kita juga mencoba buat ya menyesuaikan dengan masalah yang ada ya. Kita coba analisis kira-kira sebenarnya yang di KMIPB itu masalah-masalah apa aja gitu kan, tentang minat bakat gitu kan, tentang pengabdian, tentang pergerakan dan sebagainya. Kita coba analisis dan dari sana kita mencoba ngasih solusi ya, dalam bentuk program. Semisal contohnya dalam minat bakat ada masalah terkait dengan sertifikasi, anak-anak KMIPB butuh sertifikasi, kita akan mengadakan seperti itu. Dalam hal UKT kita anak-anak IPB butuh informasi terkait dengan UKT dan sebagainya, kita menghadirkan seperti itu pemasifan UKT juga, dan ya terkait dengan pelayanan kemahasiswaan juga, dan lain banyak hal. Kita mencoba merumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada, sehingga kita mencoba buat menghadirkan juga program yang sekiranya yang dibutuhkan oleh KMIPB. Mungkin terkait dengan program andalan yang coba kita bawakan. Yang pertama terkait dengan forum kolaborasi Akbar. Itu adalah salah satu program andalan yang coba kami gaungkan di masa jabatan nantinya untuk bisa mengkolaborasikan bersama teman-teman Omda, UKM, Himpro, dan juga BEM-BEM wilayah. Oke, dan sedikit menambahkan terkait program unggulan yang pertama, yang kedua ya, melanjutkan dari Vicky adalah terkait kita akan mengadakan sebuah sistem nantinya menamakan IPB Welfare System, yang nantinya merupakan database dari spreadsheet dan isinya terkait klasifikasi permasalahan dari UKT-UKT setiap fakultas, dan harapannya ini bisa menjadi bantuan dari BMKM sendiri, BEM wilayah, dan juga dari IPB sendiri. Dan yang ketiga selanjutnya adalah terkait ekspedisi Akbar IPB, dan harapannya kita dapat menampung ataupun berkolaborasi bersama terkait Himpro ataupun terkait UKM yang memang berbasis keilmuan seperti ada UKF, Lawalata, FDC dan sebagaimana. Kita mengadakan kolaborasi ekspedisi bersama dan harapannya dapat berkelanjutan dan menghasilkan nantinya seperti book ya, betul, seperti book updatean terkait nantinya dapat kita berlanjutkan volume 1, volume 2 dan sampai selanjutnya. Dan tentunya mungkin yang terakhir adalah perbaikan sistem yang coba akan kami bangun untuk lebih menarik gerakan-gerakan dari BMKM agar dilirik oleh teman-teman mahasiswa. Ya, terkait dengan Manifest, ya tentu itu merupakan salah satu serangan yang sangat besar. Apalagi terkait dengan kami juga, bahwa serangan-serangan tanpa orang yang gak jelas siapa yang mengirimkan, kami pun tidak tahu siapa pelakunya. Kami hanya berharap hal itu hanya sebagai opini ataupun black campaign yang tidak perlu untuk diambil oleh mahasiswa. Dan yang paling penting teman-teman, bahwa Manifest itu bukanlah tempat yang cocok untuk bisa menampung wadah aspirasi dari teman-teman. Karena provokasi
diskriminasi, Manfest itu adalah salah satu tempatnya mungkin ya, tempatnya untuk bisa memprovokasi hal itu. Dan harapannya teman-teman mahasiswa biar lebih aktif ya, istilahnya biar lebih aktif mencari tahu terkait dengan apa yang memang terjadi sebenarnya, dan itu ya hal itu merupakan salah satu hal yang memang tidak diinginkan untuk terjadi. Sehingga kalau kami sendiri merespon hal itu ya dengan apa yang memang kami coba ingin lakukan, namun itu bukanlah hal yang kami laksanakan gitu. Jadi kami juga akan membuat sebuah nantinya klarifikasi terkait dengan hal-hal yang memang terjadi di Manfest, dan itu pun bukan dari tim kami sendiri yang melaksanakan hal itu. Oke, jadi saya menambahkan sedikit teman-teman semuanya. Jadi ini mungkin pesan untuk teman-teman KIPB semuanya. Jadi dimanapun terkait dengan Manfest mungkin ya salah satunya, mungkin ada beberapa akun juga, dan harapannya nanti teman-teman sebagai mahasiswa harapannya dapat memilah nih bagaimana apa yang buruk dan apa yang baik diambilnya. Saya yakin juga beberapa mungkin ada yang baik di Manfest ya teman-teman ya. Jadi untuk meningkatkan euforia terkait pemira dan sebagaimana, tapi bagaimana teman-teman menerima dan juga memilah informasi yang teman-teman dapatkan. Jadi sebagai mahasiswa IPB terutamanya harapan saya pintar-pintar untuk memilah informasi yang teman-teman dapatkan dari sosial media terutama. Sebenarnya kalau untuk Black Campaign lagi-lagi ya kita kalau memang udah masuk ke ranah KM, bahkan mungkin di fakultas pun udah banyak, itu kita udah mengetahui resiko tersebut. Dan yang paling penting bisa mengkontrol diri ya, karena dari kami juga, kita juga punya tim ses, kita juga punya teman-teman simpatisan, kita selalu bilang hal baik balas hal baik, kalau hal buruk jangan dibalas hal buruk, hal baik terus. Jadi kalau memang ternyata ada Black Campaign dan lain-lain, ya wes kita juga balas dengan hal cerdas gitu. Jangan sampai api dibalas api, karena akan terlihat bodohnya lah dua-duanya. Kalau memang ada yang menyerang salah satu pihak, atau mungkin pihak kita yang serang, cara terbaiknya adalah ya udah gitu, balaslah dengan hal-hal yang baik aja gitu. Apa yang perlu diambil, bahkan jangan sampai ada hal yang nggak perlu dilakukan tapi dilakukan, itu jangan sampai. Paling kayak gitu sebenarnya. Ya teman-teman udah jadi mahasiswa gitu kan, teman-teman bisa ngambil mana yang baik buat teman-teman, mana yang pengaruh buruk buat teman-teman seperti itu. Dan kita juga it's okay gitu kan, ya nggak apa-apa lah gitu kan, pasti ada orang-orang yang emang dalam tanda kutip seperti itu gitu kan, kayak gitu. Jadi ya kita mewajari hal itu, dan kita ya benar kata Ija, kita gak bakalan balas dengan api juga gitu kan, kita bakal ya udah it's okay gitu. Cuman ya mungkin ya nitip aja gitu kan, jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang memang belum tentu kejelasannya, belum tentu kebenarannya, itu aja sih. Kalau tanya keyakinan, pasti kita yakin 100%. Karena modal pertama ketika teman-teman membuat gagasan ya dari keyakinan kita masing-masing. Untuk hasilnya bagaimana, kita coba untuk perlihatkan dari permasalahan yang kita coba rumuskan ya. Karena tadi kita tentang masalah inisiatif dan lain-lain, pun dengan permasalahan disebutin sama Ojan perihal sertifikasi, itu sesuai dengan beberapa inputan kami juga selama ini. Dan untuk kesuksesannya kita masih belum tahu berapa persen, tapi untuk keyakinannya kita bakal 100% yakin. Iya benar banget, karena kita juga pengen bawa keyakinan itu buat ibaratnya kayak untuk mempercayakan KMIPB juga gitu kan. Kita pengen KMIPB juga percaya bahwasannya apa yang kita gagas, apa yang kita bawa juga itu juga demi kebaikan KMIPB juga gitu. Gak ada yang memang kita bawa ini ya kita gak berpandangan ya kayak hanya sebatas bikin proker doang, hanya sebatas bikin program doang gitu kan. Kami membawa gagasan kami itu berdasarkan apa yang memang menjadi keresahan teman-teman, apa yang menjadi memang permasalahan teman-teman semua gitu kan, sehingga kami bawa hal tersebut gitu kan. Jadi harapannya ya kami juga akan yakin gitu kan bahwasannya teman-teman percaya pada kami. Kalau ditanyakan yakin dan berapa persen, mungkin kita presentasikan aja mas ya. Kita presentasikan 85%. Kami yakin bahwa apa yang memang coba akan kami bawakan itu bisa efektif nantinya dan optimal. Karena untuk 15%-nya ini kami butuh bantuan, partisipasi, gerakan bersama teman-teman mahasiswa agar lebih baru nantinya IPB di sini gitu. Benar sekali. Jadi ingin menambahkan juga bahwasanya terkait kemahasiswaan sendiri, yang pertama adalah terkait kesejahteraan mahasiswa teman-teman, yang dimana terkait memang lingkup universitas, harapannya kesejahteraan mahasiswa dapat selalu dikembangkan, dan ini salah satu adalah gebrakan IPB Welfare System ini dapat nantinya membantu kesejahteraan mahasiswa dan juga pergerakan-pergerakan lainnya. Seperti itu teman-teman.
pastinya kita di sini meng-create sebuah sistem atau meng-create sebuah proker, kita juga butuh partisipasi dari teman-teman. Tidak mungkin kita memiliki program dan kita menjalankan sendiri. Jadi kita membuat program sesuai dengan kebutuhan KM IPB, dan harapannya kita juga membutuhkan partisipasi dari teman-teman nih. Bahwasanya apabila program yang kita buat dan tidak dipartisipasi, tidak diantusiaskan oleh teman-teman, dan harapan itu kita tidak bisa juga terkait komponennya itu tidak lengkap teman-teman. Ibaratkan sebuah rumah, fondasinya itu tidak ada teman-teman, cuma ada landasannya aja. Jadi menurut saya partisipasi teman-teman merupakan hal yang penting, dan apabila tidak ada partisipasi, harapannya hal-hal tersebut bisa menjadi nantinya sekedar janji-janji seperti itu menurut saya teman-teman. Dan tentunya mungkin menambahkan ya, adanya suatu wadah nantinya ataupun jembatan pondasi yang kokoh yang nantinya coba akan kami bangun terkait dengan jembatan kita untuk bisa menghubungkan antara satu dengan yang lainnya agar lebih masif nanti gerakan yang coba akan kita bangun dan bermanfaat bagi mahasiswa. Beberapa faktor tadi masalah inisiatif ya, itu kembali lagi kita coba untuk gaungkan, karena untuk masa kampanye tersendiri ya kita mengusahakan apa yang kita janjikan, kita mengusahakan apa yang kita telah rencanakan di awal. Jadi apa yang faktor bisa berubah pun itu nggak bisa secara cepat pas lagi kampanye ya, karena kampanye pun kita cuma 10 hari. Jadi jawaban dari kami mungkin faktor yang luar biasa nggak tahu apa ya, tapi untuk dari awal sampai akhir pun sekarang sudah hampir 3 hari 4 hari lagi kampanye usai, tapi ya kita masih tetap dalam pendirian kita dan apa yang kita rencanakan. Iya, benar, bahwasanya ya emang sekarang ini kita ya lebih ke arah apa ya, perencanaan. Dan dalam hal semisal nanti ketika teman-teman merasa ada janji-janji kita pas kampanye tidak terlaksana gitu kan, kayak gitu ya, tadi yang kita katakan bahwasanya kita siap dengan sanksi sosial seperti itu. Entah itu mungkin teman-teman apa ibaratnya menyampaikan aspirasi, entah itu kita pasti terima gitu kan. Kalau semisal memang ada beberapa hal yang kita janjikan itu tidak terlaksana seperti itu. Yang mau kita terima sebenarnya semua sanksi pasti kita siap terima ya, kalau untuk janji nggak ditepati. Yang paling pertama sanksi sosial paling besar, itu kita bisa janjikan banget, bahkan teman-teman yang lain pun nggak usah disuruh pasti udah kena lah ya ketika janji kita nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan ke depannya. Mungkin itu aja sih yang berkepikiran untuk sanksi ya, karena kita pun tidak merencanakan, karena pun ya namanya kegagalan, kita pun juga nggak merencanakan kegagalan, kita merencanakan keberhasilan. Pun kalau memang ternyata nanti ada yang sideways gitu, ada yang keluar dari jalur, kita persiapan dari situ dengan sanksi sosial yang memang ada di teman-teman masyarakat IPB, itu bisa dipastikan kita dapat itu. Itu juga sebenarnya berkaitan dengan fungsi BMKM juga sebagai wadah aspirasi juga ya teman-teman. Jadi semisal kalau nanti memang dari apa yang kita programkan gitu kan, janjikan itu tidak terlaksana, kita sangat menerima sekali gitu kan tadi. Kalau misal memang ada sanksi sosial ya kita siap gitu kan dengan sanksi tersebut seperti itu. Jadi ya kita bakal evaluasi mungkin ya kedepannya dan sebagainya, itu kita bakal atur-atur lagi mungkin ya, kayak gitu sih kalau soal apa yang nantinya sekarang janji kita tidak terpenuhi lah. Oke, baik, terkait dengan konsekuensi. Yang pertama yang pasti kami akan menerima kritikan dan masukan. Baik itu kritikan baik hal apapun yang coba nanti kami akan terima bagi untuk dari teman-teman KM, dan tentunya saran-saran yang sangat progresif nantinya yang akan diberikan juga kepada kami juga nantinya di sana. Konsekuensi lebih utamanya nantinya adalah sebuah gerakan besar nanti dari teman-teman mahasiswa. Apa yang memang dibutuhkan, apa yang kurang dari kami, coba kita cari jalan tengahnya di sana untuk bisa menemukan apa yang memang cocok untuk dilaksanakan gitu. Oke, jadi diberlakukan juga terkait konsekuensi yang nantinya kita akan terima gitu, bahwasanya kita akan melihat dulu nih suatu program apabila tidak berjalan, janji-janji kita apabila ada yang tidak berjalan, kita evaluasi dulu apakah itu faktor kita pribadi full ataupun ada beberapa komponen yang menunjang. Jadi harapan saya di sini tahap-tahap yang untuk melangkah ke hal itu juga, harapannya kita mengadakan evaluasi juga, dan konsekuensinya kita juga siap menerima nih, benar kata Mas Didi, terkait hujatan ataupun dan lainnya, itu memang sudah konsekuensi awal kita dalam memberanikan diri untuk menjadi Presma dan Wapresma. Dan harapannya nantinya teman-teman semuanya dapat mengkritisi kami lagi nantinya terkait apa-apa yang saja yang nanti kita belum terlaksana seperti itu.
Oke, tanggapan kami terkait dengan antusiasme teman-teman KM. Tentunya kami berharap kepada teman-teman KM IPB untuk selalu berpartisipasi aktif dan ikut serta dalam kegiatan Pemirah terutama, karena kami mengharapkan tanpa partisipasi dari teman-teman mahasiswa, ide gagasan yang telah kami rancang itu tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya mahasiswa ataupun tanpa adanya KM IPB. Dan tentunya kami berharap antusiasme dari teman-teman mahasiswa untuk selalu aktif dan berpartisipasi terkait dengan kegiatan Pemirah. Oke, sebelumnya izin menambahkan sedikit bahwasanya kita juga mengapresiasi kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif ya mengikuti Pemirah ini. Jadi mengikuti Pemirah bukan berarti kita tidak menjaga netralitas, melainkan kita membantu teman-teman kita belajar di sini mengenai demokrasi mahasiswa, teman-teman. Jadi harapannya bagi teman-teman semua, saya apresiasi yang sudah mengikuti rangkaian Pemirah, dan harapannya teman-teman yang belum, mari teman-teman bersama kita untuk mengikuti kontestasi yang diadakan oleh Pemirah IPB. Untuk antusiasmenya ya tadi udah disebutin sebelumnya. Kalau di IPB itu mungkin di IPB doang sih maksudnya. Antusias untuk terkhusus Ormawa ya, atau mungkin dari beberapa komunitas lain pun merasakan bahwa mengalami penurunan semenjak masa online, dan harapan kedepannya adalah offline sih ya. Karena kita offline, harapannya adalah bisa merestorasi lah sebutannya, merestorasi teman-teman semua semangatnya itu bisa kembali lagi ke masa offline meskipun dengan cara yang berbeda, dan bisa menumbuhkan karya baru lagi sih, karena mungkin kejenuhan itu bisa menumbuhkan permasalahan banyak. Ya, kalau masalah inisiatif ya atau antusiasme ya, kita pengen sih sebenarnya mengembalikan ruh KM IPB untuk kembali aktif lagi lah di kampus utamanya gitu. Apalagi terkait dengan ya teman-teman sekarang tuh udah merasa kayak sibuk sendiri lah kalau kita amati ya. Ada yang sibuk dengan pekerjaan rumahnya gitu kan, ada yang sibuk dengan urusan pribadinya, entah itu bisnis dan sebagainya gitu kan. Dan sedangkan di KMIP sendiri gak ada yang ngurusin gitu kan. Banyak orang yang emang kayak ya udahlah gue pengen urus diri sendiri gitu kan. Gak ada orang-orang yang emang punya niatan kayak gue pengen ngurusin orang lain juga dong gitu kan. Sekarang tuh udah minim banget gitu. Makanya kita pengen juga membawa hal itu juga. Harapannya ya minimal mungkin ya kita juga udah punya 3 fungsi kan kita, gain of change, kemudian social control, dan iron stock gitu kan. Nah itu harusnya yang memang menjadi ruh kita selaku mahasiswa. Jangan sampai kayak kita mahasiswa tapi tidak bisa berdampak buat orang lain gitu sih. Kayaknya kita mengembalikan ruh itu juga. Halo KM IPB, semoga teman-teman semua telah melewati masa-masa sulitnya, karena kayaknya pengen selesai. Jadi mau kasih harapan dulu teman-teman. Kedepannya kita ingin terus membersamai teman-teman semua dengan segala program yang kita siapkan. Pun lagi-lagi kita selalu mengajak untuk bisa gerak bersama, dan ayo teman-teman pulang ke rumah. Ya buat KM IPB semua, halo teman-teman semua yang ada di rumah di mana saja. Ya pokoknya teman-teman kita mau selalu mengajak ya, dan selalu berharap bahwa saya teman-teman bisa contribute bersama buat KM IPB juga ya. Kita berharap teman-teman bisa membantu banyak hal gitu kan gitu, karena ya kita punya tugas yang memang spesial banget gitu. Kenapa kita jadi mahasiswa, harapannya kita bisa bergerak bersama juga, bisa bareng-bareng, utamanya buat IPB juga. Dan mungkin itu aja sih kalau dari gue. Kalian semangat dan terima kasih. Jangan lupa pakai hak suaranya tanggal 1 Oktober 2021. Iya betul banget, jangan lupa pilih ya di Pemirah KMIPB. Jangan sampai nggak milih. Mengabdi adalah sebuah pilihan, bahwa KM IPB butuh sosok pemimpin yang selalu ikhlas untuk bisa memberikan yang terbaik bagi KM IPB. Dan tentunya apa yang akan kami bawakan, jembatan kita yang akan kami kan sebagai wadah informasi, wadah kolaborasi, dan wadah aspirasi. Tentunya hal ini akan menjadi suatu bukti yang sangat konkret bagi kami untuk bisa mewujudkan apa yang nanti akan kami wujudkan. Jembatan bagi kami adalah sebagai penghubung antara daratan satu dengan daratan lainnya. Dan jembatan yang kami buat tidaklah besar dari suatu daratan tersebut. Jadi kita butuh teman-teman semuanya, dan
pesan dari kami, gunakan suara teman-teman di tanggal 1 Oktober 2021. Tetap junjung demokrasi mahasiswa, memilih bukan berarti menjunjung tinggi netralitas, dan harapannya teman-teman sebagai mahasiswa harus bisa menjunjung tinggi terkait nilai demokrasi mahasiswa.